Kepergian Kiki Fatmala untuk selama-lamanya masih meninggalkan kesedihan mendalam bagi banyak pihak, termasuk salah satu sahabatnya, Pendeta Debbie Bashir. Kesaksian hidup Kiki Fatmala sebagai seorang Kristianilah yang begitu dikagumi oleh Pendeta Debbie Bashir. Menurut Pendeta Debbie, Kiki Fatmala telah memenangkan pertarungan hidupnya dengan baik. Ia pun tidak gentar menghadapi maut, namun justru ia meneguhkan suaminya, adik-adiknya dan juga keluarganya agar tetap setia kepada Yesus Kristus yang telah mencurahkan kasih-Nya yang agung kepada umat manusia. Kondisi sakit selama bertahun-tahun tidak membuat Kiki Fatmala pun putus asa. Ia pun justru melihat sakitnya sebagai kesempatan bagi dirinya untuk bisa melihat berkat dari Tuhan. Maka ketika dokter memvonis bahwa sel kanker parunya dinyatakan jinak alias tidur, ia pun menilainya sebagai mukjizat dari Tuhan. Tetapi apa yang membuat di detik-detik menjelang ia tiada, justru Pendeta Debbie Bashirlah yang dicarinya. Benarkah hal itu pun ada kaitannya dengan siraman firman Tuhan yang didengarkan oleh Kiki Fatmala setiap harinya? Di pertengahan Desember ini, Pendeta Debbie pun juga merasakan kebahagiaan luar biasa karena bisa merayakan Natal bersama masyarakat di Kota Palu dan juga di Jakarta. Bukan hanya dimeriahkan oleh Lea Simanjuntak dan Michael Panjaitan saja, tetapi perayaan Natal ini pun juga didukung oleh pemerintah daerah setempat, mulai dari Gubernur Sulawesi Tengah beserta dengan Ibu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah beserta dengan Ibu, Kapolda Sulawesi Tengah beserta dengan jajarannya, Bupati Kabupaten Morowali Utara beserta dengan Ibu yang juga ikut hadir di dalam perayaan tersebut dan turut memeriahkan perayaan Natal Kota Palu. Lantas, seperti apa pula kemeriahan perayaan Natal yang dihadiri oleh Pendeta Debbie di Jakarta dan juga di Kota Palu? Di tengah sukacita Natal, Pendeta Debbie pun juga merasa bahagia karena ulang tahunnya yang ke-49 tahun ini pun juga mendapat kejutan dari berbagai pihak. Hingga ia pun mendapatkan ucapan selamat Natal dari Bupati Morowali Utara. Lalu, seperti apa Pendeta Debbie Bashir memaknai ulang tahunnya kali ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok Kiki Fatmala memang telah meninggalkan dunia ini. Namun, kebaikannya selama di dunia dan juga kesaksian hidupnya selalu dikenang oleh para sahabatnya. Salah satunya adalah Pendeta Debbie Bashir. Kenangan akan sosok Kiki Fatmala di mata Pendeta Debbie Bashir adalah sahabat yang sangat percaya akan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dalam kondisi bahagia ataupun sedih, sehat ataupun sakit, Kiki Fatmala telah memberikan teladan hidup bahwa harus selalu bersama Tuhan. Menurut Pendeta Debbie Bashir, Kiki Fatmala pun telah memenangkan pertarungan iman di dalam dunia ini dengan baik. Tahun ini terutama di bulan Desember ini saya juga kehilangan seorang sahabat ya. Mbak Kiki Fatmala, saudara juga semua kenal bagaimana ya beliau ya, tapi saya bersyukur di akhir hidupnya ternyata iman beliau itu sangat luar biasa. Ya, saya mendengar ya tidak pernah dia melewatkan satu hari itu tanpa mendengarkan khotbah. Setiap hari minta pokoknya diputerin ya khotbah-khotbah saya, dan yang saya sangat mendapatkan berkat dari kehidupannya adalah yaitu dia sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Di tengah keadaan apapun dia tidak menyerah, bahkan dia sempat menguatkan suaminya ketika suaminya berkata,
kenapa Tuhan nggak menyembuhkan ya istri saya, padahal saya sudah berdoa. Suaminya bilang, saya nggak mau lagi lah berdoa ya kepada Tuhan. Saat itu Kiki berkata, apapun yang terjadi dengan kita, dengan hidup kita, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Dan itu pesan yang terakhir yang dia sampaikan terus buat adiknya, buat suaminya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dia berkata, ya ponakan tetap dibawa ke gereja, sekolah minggu, pokoknya tetap andalkan Tuhan dan jangan marah sama Tuhan, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang sangat, waktu saya mendengar itu, wow, luar biasa ya, karena kadang-kadang kita ikut Tuhan hanya mau menerima yang baik. Tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, kita marah sama Tuhan. Tapi Mbak Kiki, saya belajar dari imannya, saya melihat firman itu ternyata sungguh-sungguh bertumbuh dalam hidupnya. Dan dia sungguh-sungguh percaya sampai di garis akhir. Waktu dia kemo saya tetap di rumah, tapi kerja saya banyaknya di luar kota. Sebelum saya berangkat, kamu oke nggak? Dia selalu, saya oke, pergi aja. After 2-3 hari kemo, baru saya terbang lagi. Jadi dia nggak mau ninggalin aku kalau misalkan aku baru kemo, aku masih lemes ke kamar mandi apa. Dipegang. Jadi suami mesti megangin apa kan yang ngerawat ya suami aku aja yang ngerawat aku kan. Jadi kalau misalkan aku bilang dia harus kerja, aku bilang pergi, kamu kerja nggak apa-apa kok. Aku sehat, aku bisa jalan, aku bisa ke kamar mandi, aku bisa jalan gitu. Jadi kalau dia lihat aku udah sehat baru berangkat kerja gitu. Setiap hari mendengarkan siraman rohani melalui khotbah Pendeta Debbie Bashir di kanal YouTube-nya. Diakui Kiki Fatmala saat di penghujung hidupnya, sosok Pendeta Debbie Bashirlah yang ia cari. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Pendeta Debbie dengan bertandang ke rumahnya setelah melakukan pelayanan di Bali. Dan pada kesempatan itu, ia pun juga melihat bahwa sosok Kiki Fatmala telah hidup dari firman Tuhan. Karena ia menyadari bahwa berbagai hal yang ia nilai sebagai mukjizat dalam hidupnya, termasuk penyakit tumornya, adalah sebuah kekuatan firman Tuhan itu sendiri yang ia hadirkan dalam dirinya. Saya melihat bagaimana Mbak Kiki Fatmala, ya dia sudah sangat siap menghadap Tuhan sekalipun dalam keadaan sakit ya, tapi dia tetap ya berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa saya sempat berkata waktu itu, karena saya juga ditelepon untuk mendoakan sebab Mbak Kiki menginginkan saya hadir karena beliau diberkati dengan khotbah-khotbah saya. Jadi saya datang, capek waktu itu, saya dari Bali, saya terbang langsung ke rumah ya dan berdoa ya buat Mbak Kikinya. Dan saya melihat bagaimana luar biasa perjuangan imannya, bahkan sampai di akhir hidupnya dia tetap berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Puji Tuhan ya, anugerah karena dia merasa diberkati dengan khotbah-khotbah saya di YouTube dan hidupnya banyak mengalami perubahan ya. Karena itu memang ya tidak ada tempat lain kekuatan kita selain dalam firman Tuhan. Dan saya bersyukur ya Kiki Fatmala juga ya sudah sangat menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Bahkan dia berpesan terakhir buat suami dan seluruhnya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Akhirnya setelah 6 kali kita harus pergi berangkat ke Singapura untuk cek dengan dokter yang sama yang kasih kita obat. Di sana dilakukan PET scan dan hasilnya bagus, MRI otaknya. Ternyata ya bersyukur sekali hasilnya bagus. Di MRI otaknya nggak naik ke otak, kansernya nggak lari ke otak, karena yang paling dekat dari paru-paru kan di tulang belakang dengan otak. Nggak ada masalah, dan dokter bilang wah ini hasilnya bagus sekali, bisa stop kemo. Aku yang terima kasih Tuhan, kemo tuh rasanya nggak enak banget. Aku bisa stop kemo yang ke-6 dan kata dokternya ini hasil yang udah the best hasil. Nggak bisa lebih bagus sih. Nggak bisa lebih bagus lagi dari ini. Kalau mau stop udah oke, bisa stop gitu. Tapi bisa juga lebih bagus lagi. Imunologinya dilanjutin. Imunologi 6 bulan lagi. Ya, 6 bulan lagi aku harus imunologi. Per 3 minggu. Per 3 minggu imunologi harus aku infus imunologi, terus sama cek darah per 3 minggu per 3 juga. minggu. PET scan 2 kali lagi. PET scan 2 kali lagi tahun ini, tahun depan harus juga PET scan
dua kali lagi, jadi harus tetap dipantau. Itu pun harus harus terus selama 3 tahun. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan harus dicek terus biar benar-benar ngomong cancer free itu lepas 3 tahun. Tapi sekarang belum ya. Kan cancer free enggak, kan semua orang ada cancer, cuma cancer kiki udah tidur, tumornya hampir nggak kelihatan lagi sama sekali. Itu juga harus lanjutin imunologi aja buat badannya kuat aja. Bahkan cuma imunologinya per 3 minggu. Imunologi. Itu cuma setengah jam. Ya di infus setengah jam. Hari ini suster datang sama dokter. Hari ini juga infus, so tiap 3 minggu jalanin. Ini benar-benar kita selalu bilang ini mukjizat. Masalah tetap ada, tapi pertolongan Tuhan itu menyertai kita selalu. Sampai kita kadang-kadang gini. Nggak percaya. Ya, saya dari dulu namanya critical thinking. Saya nggak percaya dengan gitu. Kerja saya mau cek detail-detail kan, tapi yang jalanin ini 5 bulan ini semua hari, every week ya ada miracle. Mau dari obatnya, mau dari dokternya bisa datang, mau sembuh dari COVID. Tuhan itu kasih semua kemudahan, mukjizat. Saya selalu ngomong ke Kiki, kan kalau lampu merah harus stop, kuning slow down. Kalau hijau, kami di selama 5 bulan ini lampu hijau terus. Sekali-sekali ada kuning, kayak kena COVID kan kuning, tapi jalan terus kemonya. Ya masalah tetap ada, tapi diberi kemudahan dengan diberi jalannya. Sejumlah kenangan yang tidak terlupakan bersama Kiki Fatmala diurai oleh Pendeta Debbie Bashir. Dari perjumpaannya dengan Kiki Fatmala, Pendeta Debbie pun benar-benar merasakan betapa teguh dan dalamnya iman Kristiani sahabatnya ini. Imannya itu pun terlihat dari cara Kiki ketika menanggapi sakit dan penyakitnya. Dalam kondisi tersebut, Kiki pun tidak menyerah dalam imannya akan Yesus Kristus. Bahkan, imannya pun justru semakin teguh dan terus bergantung kepada Tuhan, meski ia pun menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi. Justru di saat genting itulah seseorang diuji. Bahkan yang mengejutkan, Kiki pun justru meneguhkan suami dan keluarganya agar jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun yang terjadi. Pengalamannya akan cinta dan kasih Tuhan yang ia rasa begitu agung membuat Kiki pun menurut Pendeta Debbie memiliki cara pandang sendiri terhadap hidup dan dunia ini. Itulah pula mengapa Kiki Fatmala juga tidak mau orang banyak tahu tentang penyakit yang dideritanya, di mana ia pun tahu akan merenggut nyawanya. Karena dia memang memilih untuk bergumul ya bersama Tuhan, dan kita menghargai itu. Bahkan memang dia nggak mau dibawa ke rumah sakit karena dia tahu bahwa ya hidup itu ya hidupnya itu adalah milik Tuhan. Jadi ya suaminya juga menghargai, dia maunya seperti itu di rumah. Tapi saya waktu ketemu dia cantik sekali ya mukanya, padahal itu nggak dandan ya, tapi cantik sekali, dan dia sangat siap untuk bertemu dengan Tuhan. Dia sudah menyiapkan semuanya dan itu luar biasa. Kita akan mendengar juga kesaksiannya dia di YouTube ya. Dia diundang teman saya di Surabaya, dia bersaksi bahwa dia mengalami Tuhan secara pribadi dan itu yang mengubahkan kehidupannya, cara pandangnya terhadap dunia, dan juga imannya bertumbuh. Bahkan yang terutama dari seorang manusia itu kan ketika dia akan menghadapi kematian. Ya, semua kita lah satu saat akan dipanggil Tuhan, dan yang paling penting dia mau siapapun dia, mau artis, mau orang kaya, yang terpenting ketika menghadapi kematian itu loh ya, kita semua juga akan berhadapan. Apakah kita siap atau tidak itu yang menentukan iman kita. Tapi ya Mbak Kiki itu dia sangat siap ya. Saya bahkan sempat pegang tangannya, saya berkata, Ki, ingat ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dia pegang tangan saya erat, saya masih bisa merasakan. Dia bilang, amin Ibu Debbie, amin, Kiki percaya. Dan itu luar biasa ya. Dan kita berdoa supaya suami dan saudara, keluarga, adiknya terutama yang perempuan bisa mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Dari pengakuan Pendeta Debbie Bashir yang mengungkap kebaikan artis Kiki Fatmala selama hidupnya. Lantas, seperti apa pula kebahagiaan Pendeta Debbie ketika mengikuti perayaan Natal bersama di Kota Palu dan juga perayaan Natal di 2 tempat di Jakarta.
Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Itulah sejumlah kebaikan Kiki Fatmala selama hidupnya yang diungkap oleh Ibu Pendeta Debbie Bashir. Lalu, di sisi lain, kemeriahan perayaan Natal bersama Pendeta Debbie Bashir di beberapa tempat seperti di Jakarta dan juga Palu tampak begitu meriah dan juga menggetarkan kalbu. Dan kemarin, sahabat mendiang Kiki Fatmala ini pun juga menghadiri perayaan Natal di 2 tempat berbeda. Dan seperti biasanya, Pendeta Debbie pun berkhotbah untuk menyampaikan isi firman Tuhan dengan penuh semangat dan juga menyentuh pengalaman hidup para jemaat yang mendengarnya. Halo pemirsa Intens, di mana saja berada, saya percaya ya hari ini damai Natal ada di dalam kita semua, terutama buat saudara yang merayakan. Hari ini saya sedang berada di PT Kevin untuk merayakan Natal, dan nanti kita akan menyaksikan juga ada kami berbagi kasih dengan orang-orang dari suku Baduy ya, dan mungkin Ibu Sukma sebagai pemilik dari perusahaan ini bisa menjelaskan kenapa Bu undang anak-anak dari suku Baduy. Terima kasih Bu Dewi ya. Saya melihat dari suku Baduy ini, mereka adalah orang-orang yang kekurangan dan agak sedikit kekurangan di dalam pendidikan, sehingga kami dari pihak perusahaan ingin mensupport, berbagi kasih di dalam Natal ini dengan membagikan untuk mereka bisa belajar, membaca dan juga menulis. Nah, ini yang kita bagikan untuk mereka, Bu. Terima kasih Ibu. Sama. Iya, jadi pemirsa Intens, nanti ikuti saya terus ya kegiatan saya hari ini. Sampai ketemu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bagaimana kita ini bisa saling mengasihi. Kita baca bersama yuk langsung Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan ayat 35, firman Tuhan berkata ya, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita baca bersama 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, ya sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara, satu perintah dari Tuhan Yesus yaitu bahwa kita ini harus saling mengasihi. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adalah kasih, ya. Allah itu kasih, ya. Allah itu adalah kasih dan Dia datang ke dalam dunia. Kasih itu datang ke dalam dunia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah, tetapi barang siapa mengasihi, kata firman Tuhan, dia sudah tinggal di dalam Allah itu. Makanya dikatakan saudara, kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, satu-satunya alasan Yesus datang ke dalam dunia adalah karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Kristus datang ke dalam dunia. Alasan Natal itu ada. Kita ini memperingati Natal setiap tahun.
Ya, kenapa sih Natal itu ada? Kenapa Tuhan harus turun ke dalam dunia? Alasannya karena Dia mengasihi kita semua. Soal suka atau tidak. 13 berkata, apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan anak-anak dari suku Baduy. Tuhan, Engkau yang menciptakan mereka, sama dengan Engkau menciptakan kami. Karena itu juga kami berdoa buat mereka. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai anak-anak ini, Tuhan. Engkau memberkati masa depan mereka, Tuhan. Kami berdoa masa depan yang penuh harapan menjadi bagian dari hidup mereka, bahwa anak-anak ini hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka tidak akan berkekurangan, tetapi Tuhan pelihara mereka. Bahkan Tuhan juga pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat buat mereka. Hari ini kami melepaskan berkat atas anak-anak ini, Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, masa depan yang penuh harapan berada di tangan mereka. Tuhan yang menyertai mereka, kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal atas mereka. Berkati juga semua orang tua yang mengasuh mereka, biar roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih kalau hari ini PD Immanuel boleh berbagi kasih dengan mereka. Kami berdoa buat anak-anak ini tidak ada yang putus sekolah. Mereka punya masa depan yang luar biasa sebab Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Iya. Secara simbolis saja, tapi nanti ya ini anak-anak juga, iya. Oh ya, di bawah silakan, ya Bapak, ya. Terima kasih. Ya, ada yang dari Bapak bilang silakan duduk, semuanya boleh duduk, silakan. Bersama dengan anak-anak, kami izin waktu mungkin 1-2 menit, kami ingin nyanyi satu lagu. Iya. Secara simbolis saja, tapi nanti ya ini anak-anak juga, iya. Oh ya, di bawah silakan. Ya Bapak, ya. Terima kasih. Ya, ada yang dari Bapak bilang silakan duduk, semuanya boleh duduk, silakan. Bersama dengan anak-anak, kami izin waktu mungkin 1-2 menit, kami ingin nyanyi satu lagu.
pernah berhenti dalam hidup kami. Karena itu malam hari ini kami boleh kembali memperingat Tuhan di hidup kami, supaya kami hidup melakukan hanya kehendak-Mu ya Bapa. Tapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami setia kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Dialog firman Tuhan, tema Natal malam hari ini adalah kedatangannya membawa pemulihan. Berapa banyak yang percaya Yesus datang membawa pemulihan? Amin. Ya, ini wajah-wajahnya sudah kekenyangan atau bagaimana? Saya takut loh, bahwa saudara wajahnya mengintimidasi saya semuanya ya. Yang sesungguhnya itu yang sedang datang ke dalam dunia, terang yang sesungguhnya. Kalau dikatakan terang yang sesungguhnya berarti ada terang yang palsu dah. Ya, ada akan tenang, akan berbahagia. Ya, sehingga mereka berburu uang, mencari uang saudara. Padahal ya ketika kita menemukan, ya ternyata itu bukan terang yang sesungguhnya. Ada begitu banyak orang yang palsu ketika orang berpikir dengan kekuatan pikirannya sendiri bahwa dia bisa menciptakan hidup yang lebih berbahagia. Kalau saya tanya kepada saudara malam hari ini, pasti tujuan hidup itu berbeda-beda, ya. Di Jakarta. Bahkan sebelumnya, Pendeta Debbie pun juga hadir di perayaan Natal bersama di Kota Palu. Ia pun mengaku sangat bersyukur karena selain menyampaikan khotbah dalam perayaan Natal tersebut, ia pun ikut menyiapkannya bersama seluruh elemen masyarakat Kota Palu. Mulai dari jajaran pemerintahan setempat hingga masyarakat juga memeriahkan perayaan Natal di Kota Palu. Bahkan menariknya, umat beragama lain yaitu umat Muslim juga turut membantu jalannya kemeriahan perayaan Natal di Kota Palu. Kemeriahan perayaan Natal di Kota Palu pun juga semakin terasa karena selain para jemaat dengan antusias dalam melantunkan doa dan juga pujian, bahkan sembari menari bagi Tuhan, berbagai suguhan pujian pun juga dihadirkan dari penyanyi lokal hingga nasional seperti Lea Simanjuntak yang juga turut hadir. Kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda,
Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara Sebentar juga
saudara, dari kerusuhan, dari pertengkaran, dari perpecahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mengangkat tangan buat ASEAN. Kami tahu Engkau yang pandai hidup. Kami berdoa biar perkenanan Tuhan turun atas hidupnya. Engkau yang akan mulai menuntun tangan dan kakinya, bawa dia di dalam jalan-jalan Tuhan, supaya apapun yang dia lakukan itu semua semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, kami tahu malam hari ini kami dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, pemulihan demi pemulihan terjadi. Raganya atas segala raga, siapa namanya? Kita segera memasuki sebuah acara untuk mengingat dan mengenang malam yang begitu indah, yang begitu Bagi Pendeta Debbie Bashir, perayaan Natal bersama di Kota Palu kali ini pun memiliki kesan yang sangat begitu mendalam. Bukan karena melibatkan artis Lea Simanjuntak dan Michael Panjaitan saja, tapi kekompakan masyarakat lintas agama. Menurut Pendeta Debbie, rasa kerukunan itu pun hadir hanya karena ada kasih di antara umat manusia yang berbeda-beda agama dan suku di negara yang pluralistik ini. Natalan di Kota Palu, dan saya melihat ya bagaimana luar biasa saudara juga melihat ya di Kota Palu itu yang terbesar di Sulawesi Tengah kemarin Natal dari berbagai gereja. Ya, satu hal yang saya lihat bahwa di saat-saat seperti sekarang ini ya negara kita sedang ada dalam suasana memanas karena politik ya. Kita perlu saling menumbuhkan rasa kerukunan ya, dimulai dari diri kita sendirilah ya. Dari perbedaan itu tidak harus menjadikan kita bermusuhan, tapi perbedaan itu justru ya membuat kita semakin kaya di dalam wawasan. Siapapun pilihan kita, jangan sampai membuat kita ini pecah satu dengan yang lain. Jadi Natal kemarin di Kota Palu itu lebih ke temanya sih ya torang semua bersaudara, kita semua ini bersaudara gitu. Iya, bukan hanya dari yang agama Kristen saja ya kemarin itu di Palu, karena dari saudara-saudara yang Muslim juga banyak yang membantu, bahkan banyak yang hadir dan memberi dukungan tentunya. Terima kasih juga. Iya, oleh gubernur, bupati ya hadir beberapa orang yang ya berpengaruh dan mereka juga memberi dukungan yang positif buat acara-acara seperti itu. Ya, kemarin kita sama-sama dengan Lea Simanjuntak nyanyi, perform beberapa lagu, luar biasa. Iya, buat seluruh pemirsa Intens ya, kita percaya bahwa ketika kita intens di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, intens dalam membangun iman, ya mari kita tetap intens saudara. Tahun depan adalah tahun yang penuh harapan kalau kita mau terus intens untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut sebab ada jaminan. Buat orang-orang yang tetap intens aja ya, kalau nggak intens berarti nggak loh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. God bless you. Dari kebahagiaan yang dirasakan oleh Pendeta Debbie Bashir saat merayakan Natal di Kota Palu dan Jakarta. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Pendeta Debbie ketika mendapatkan kejutan ulang tahun yang ke-49 dari berbagai pihak?
Indonesia Resta, jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Untuk bangsa kami Indonesia, kami berdoa di tahun-tahun pemilu ini, Indonesia aman, tentram, damai di dalam tangan Tuhan. Segala kerusuhan, pertikaian kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak ada sesuatu yang di luar kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menentukan seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami membuka hati dan tangan kami. Mari buka hati dan tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan, saudara. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah dalam pekerjaan, diberkatilah kesehatan, diberkatilah apa yang melakukan dengan tanganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati perjalanan, bahkan di tahun yang akan datang Tuhan akan menyertai engkau dengan rancangan keberuntungan, damai sejahtera dan sukacita, masa depan yang penuh dengan harapan bagi orang-orang yang terus hidup mengandalkan Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan berdoa makan ya, berdoa makan. Yuk ya, pada kita berdoa. Mari kita selesai ibadah ini sebelum kita menikmati makanan dan ini bersih buat istri saya. Mari kita berdoa buat makanan. Bapak, terima kasih buat sore yang indah ini, di mana kami bersama keluarga besar karyawan di tempat ini, Tuhan, untuk kami merayakan Natal sebagai ungkapan terima kasih kami, Tuhan, untuk kami menaikkan pujian juga. Kami menyalurkan kasih kami, Tuhan, kepada saudara-saudara kami suku Baduy, Tuhan. Biarlah kasih ini bukan hanya pada saat ini saja, Tuhan. Biarlah kasih ini diaplikasikan oleh kehidupan kami semakin hari di dalam lingkungan kami,
kemudian Pak Riki untuk mendoakan dua pendeta Dewi Bashir di ulang tahunnya. Kita satukan hati untuk berdoa bagi hambanya Ibu Dewi Bashir dan beliau. Kita akan Pendeta Dewi Bashir adalah satu saksi Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang dapat membuat tutup menjadi berkat. Tuhan adalah the God of all possibilities. Tuhan tidak bisa dibatasi. Karya nyata Tuhan sudah buktikan dalam kehidupan beliau, di mana dia memilih Tuhan daripada dunia, di mana dia tinggalkan kenyamanannya untuk mencari Tuhan. Tak hanya itu, di kota Palu, kebahagiaan pun juga dirasakan oleh pendeta Dewi Bashir karena ia mendapatkan kejutan ulang tahun yang ke-49 dari banyak pihak. Salah satunya dari Bupati Morowali Utara, Dr. Delis Julkarson Hehi, dan juga Ibu Febrianti Hongkiriwang selaku Ketua TP PKK Kabupaten Morowali Utara. Tak cukup sampai di situ, ibu kandung pendeta Dewi Bashir, Ibu Gerda Lapian, serta seluruh panitia Natal bersama di Kota Palu juga mengucapkan selamat ulang tahun. Selain itu, ucapan selamat ulang tahun juga diberikan artis Lea Simanjuntak serta Michael Panjaitan untuk Ibu Pendeta Dewi Bashir yang berulang tahun ke-49 tahun. Ulang tahun kemarin Tuhan kami mengucap syukur, Tuhan tambahkan lagi 1 tahun, biarlah Bapak kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, balaskan berlipat kali ganda apa yang sudah mereka lakukan. Kami sama berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Namanya sama. Sukses. Jadi teman. Ini 2-3 jam itu bawa jadi ya. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya.
Jajah. Jajah. Ini dari kameramen asli ya. Makan Palu, sate tuna, gimana di Palu? Makanan Palu luar biasa enak. Kalau pikir dia datang tuh jam 1 jam 2 toh. Langsung makan. Pendeta, mantu pendeta. Rapat dulu, makan dulu, mau baca. Banyak banget ini kue. Harus tuh. Happy birthday, Tuhan Markati. Ayo. Shalom, saya Delisius Carson Hei, Bupati Morowali Utara, mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Pendeta Dewi Basir. Doa kami semuanya tentunya akan diberikan panjang umur, sehat selalu, dan selalu dipakai terus oleh Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Sukses selalu dan Tuhan selalu memberkati dalam hidup dan pelayanan Ibu Dewi. Tuhan memberkati. Shalom.
Halo Kak Debbie, saya Michael Panjaitan, selamat ulang tahun, happy birthday, wish you all the best, semua yang terbaik, yang luar biasa semakin Tuhan nyatakan. Di usia yang baru ini, kasih setia, kebaikan, penyertaan, dan segala sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, semakin Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan berkati Kak Debbie, keluarga, pelayanan, semuanya diberkati Tuhan. God bless you. Happy birthday untuk kakak saya Debbie Bashir. Semoga selalu punya semangat untuk memberitakan Injil ke semua tempat, dan untuk keluarganya juga semoga punya waktu ya Desember ini untuk ngumpul. I know you're very busy this month. Sehat-sehat terus, harmonis dengan keluarga, and God bless you. Bahagia mendapat suguhan surprise, ucapan dan juga doa yang bertubi-tubi di ulang tahunnya yang ke-49. Pendeta Debbie Bashir pun juga mengungkap makna dan kesan mendalamnya terkait pertambahan usianya kali ini. Lantas, apa hikmah dari ulang tahun di mata sahabat Kiki Fatmala ini? Iya, jadi terima kasih buat tim Intens yang sudah mengikuti jadwal pelayanan saya ya, bahkan sejak kemarin di Kota Palu bersama-sama sudah mengikuti kita Natalan di Kota Palu, dan saya melihat ya bagaimana luar biasa saudara juga melihat ya di Kota Palu itu yang terbesar di Sulawesi Tengah kemarin Natal dari berbagai gereja. Ya, satu hal yang saya lihat bahwa di saat-saat seperti sekarang ini ya negara kita sedang ada dalam suasana memanas karena politik ya. Kita perlu saling menumbuhkan rasa kerukunan ya, dimulai dari diri kita sendirilah ya. Dari perbedaan itu tidak harus menjadikan kita bermusuhan, tapi perbedaan itu justru ya membuat kita semakin kaya di dalam wawasan. Siapapun pilihan kita jangan sampai membuat kita ini pecah satu dengan yang lain. Jadi Natal kemarin di Kota Palu itu lebih ke temanya sih ya torang semua bersaudara, kita semua ini bersaudara gitu. Iya banyak, bukan hanya dari yang agama Kristen saja ya kemarin itu di Palu, karena dari saudara-saudara yang Muslim juga banyak yang membantu, bahkan banyak yang hadir dan memberi dukungan tentunya. Terima kasih juga. Iya, oleh gubernur, bupati, ya hadir beberapa orang yang ya berpengaruh, dan mereka juga memberi dukungan yang positif buat acara-acara seperti itu. Mereka hanya menghadiri atau seperti apa sih, ikut ibadah dari awal sampai akhir? Iya, menghadiri ya tentunya, karena ada kata sambutan dan lain sebagainya. Termasuk dapat surprise juga nih. Iya, karena kebetulan Natal tahun ini ulang tahun saya bertepatan di Kota Palu kemarin, jadi dirayain sampai hari ini juga di Jakarta. Ya pokoknya semua terima kasih lah buat banyak yang mengasihi, banyak yang sayang sama saya. Terima kasih juga buat tim Intens yang sudah ikut ya di 2 acara, cukup melelahkan, tapi ya itulah panggilan saya, melayani Tuhan. Haleluya ya. Iya, sebenarnya ulang tahun itu lebih kepada bagaimana kita memaknai ya, bukan soal perayaannya, pestanya, tapi memaknainya itu seperti saya menyadari bahwa umur tuh makin tua, umur tuh makin ini, dan kita satu saat akan dipanggil Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, apa yang sudah kita tinggalkan di dunia ini, biarlah itu menjadi dampak bagi banyak orang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Ibu Pendeta Debbie Bashir. Panjang umur, sehat selalu, makin dipakai Tuhan luar biasa. God bless you. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.